Jadi ini sudah masuk di sebentar dulu. Saya lihat ya. Untuk tugasnya, tugas diskusi itu sudah masuk di tugas diskusi yang ketiga. Dan masih banyak yang apa artinya belum membaca dengan baik arahan dari isi tugas. Ini kan ya memang dikatakan ini sudah sejak awal ya tugas diskusi. Tapi yang terjadi justru tidak berdiskusi. Ada yang sekedar dia menyertakan kalimat diskusi, tapi saya tidak menemukan bukti otentik kalau sedang berdiskusi. Jadi agak bingung juga. Ya, oke lah, anggap saja teman-teman ingin meyakinkan saya bahwa ini loh, saya sudah melakukan diskusi. Tapi tolong bisa dibuktikan, bisa disertakan bukti-bukti otentik bahwa memang itu hasil diskusi. Tidak perlu saya kan juga memberikan kebebasan ke mahasiswa untuk membuat tugas. Yang pertama itu bisa dengan cara membuat tugas diskusi seperti salinan transkrip. Jadi ada catatan dialog di situ. Transkrip percakapan ya seperti novel. Jadi kan di situ ada yang namanya A, yang namanya B misalnya. Kemudian mereka ini terlibat dalam obrolan tertentu. Itu kan bisa dijadikan model pertama. Model kedua itu ya dengan menggunakan teknologi eh, seperti WhatsApp. Mengapa usulan ini muncul? Saya menawarkan ke mahasiswa sebab saya lihat di forum diskusi yang sudah kami siapkan, justru yang terjadi masing-masing mahasiswa hanya sekedar memberikan bukan bukan apa, tapi itu hanya sekedar tanggapan, hanya sekedar memberikan jawaban, bukan berdiskusi. Ada yang melemparkan satu pandangan, tapi dia minta untuk direspon oleh mahasiswa. Tapi yang terjadi justru mahasiswa yang lain memberikan tanggapan lain, bukan membalas eh, apa yang ditanyakan, apa yang dimintakan oleh rekan sesama mahasiswa. Jadi kan eh, saling nunggu juga, kita tergantung. Dan tolong diperhatikan kolomnya, bagian garis dari setiap kolom. Kalau kita memberikan komen atau membalas komentar, maka ini berbeda. Kalau kita hanya sekedar klik mengkomentari, maka posisi garisnya itu tidak masuk ke dalam, tapi dia sejajar dengan yang menjadi topik atau pokok diskusi. Sehingga saya menilai ini bukan bagian dari diskusi. Ada mahasiswa yang memberikan tanggapan, dia mengklik tombol reply untuk komentarnya, dan bagian kiri atau bagian kanan dari garis kolom itu akan masuk ke dalam. Ya, ini berarti dia memberikan feedback. Tapi yang terjadi seringkali feedback yang diberikan itu yang pertama, yang penanggap ini eh, memiliki kualitas jawaban yang jauh lebih baik dari mahasiswa yang berharap
ada feedback dari rekan mahasiswanya. Seringkali juga yang memberi feedback seringkali juga justru nilainya jauh dari yang diharapkan oleh penanggap, malah yang memberikan bentuk pertanyaan kembali untuk direspon mahasiswa itu jauh lebih baik. Dan masih banyak bervariasi apa yang bisa kita lihat sendiri ketika kita menggunakan atau masuk dalam forum diskusi. Dan yang lebih parah lagi kalau ada mahasiswa yang nunggu sampai temannya itu harus memberikan tanggapan. Ini kan apa ya? Ya teman-teman kan sudah mahasiswa, jadi kita harus mengambil satu keputusan, kemungkinan akan menyebabkan misalnya kita sendiri akan sulit ya mendapatkan respon, maka kita jangan terpatok pada satu teknologi. Kita bisa menggunakan teknologi lain, misalnya WhatsApp, atau ya kita menyalin saja apa yang kita diskusikan dengan teman kita dengan model misalnya transkrip percakapan seperti novel. Jadi ada dialog di situ. Itu saja. Kemudian diketik, dikemukakan pada akun masing-masing. Dengan begitu kan ini sudah bagian dari tugas diskusi, simple sekali.